Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Setiawan MKom, salah satu dosen tetap program studi teknologi permainan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah perancangan sistem game yang saya ampu pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Sebagai dosen pengampu, tugas utama saya adalah menyampaikan materi sesuai dengan silabus, membimbing mahasiswa dalam memahami konsep-konsep inti, serta memberikan evaluasi yang mencerminkan kemajuan pembelajaran mereka. Pada mata kuliah perancangan sistem game berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang cara kerja sistem dalam permainan digital, mulai dari perancangan alur permainan, yaitu flowchart, mekanik, hingga implementasi melalui game engine. Materi difokuskan pada pemahaman sistematis terhadap struktur gameplay, komponen game, serta teknik pitching ide game berdasarkan dokumen desain. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode perkuliahan tatap muka dan dilengkapi tugas terstruktur serta belajar mandiri sesuai dengan standar 1 SKS. Perkuliahan disampaikan melalui cara interaktif, diskusi, dan simulasi agar mahasiswa dapat memahami konsep dan mengaplikasikannya secara langsung. Terdapat 3 CPMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar desain sistem permainan digital serta peran komponen utama dalam sistem game. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun flowchart gameplay dan sistem mekanik secara terstruktur dan logis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempresentasikan rancangan sistem permainan melalui pitching ide yang komunikatif dan meyakinkan. Dari ketiga CPMK ini diturunkan menjadi 14 bahan kajian yang terbagi dalam 16 sub CPMK dan disampaikan dalam 16 kali pertemuan perkuliahan. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 diantaranya adalah pengantar perancangan sistem game, struktur tim pengembang game, struktur game desain, alat dan komunikasi desain sistem, flowchart gameplay dan mekanik game desain dokumen, serta ujian tengah semester. Dilanjut 7 pertemuan setelahnya, yaitu pertemuan 9 sampai pertemuan 16, diantaranya adalah sistem game engine, komponen dalam game engine, gameplay loop, komponen game, desain level, mekanik pertarungan, implementasi dengan Unity, serta ujian akhir semester. Untuk mendukung pembelajaran, kami menggunakan beberapa referensi utama, yaitu buku Level Up the Guide to Great Video Game Design, yang kedua Game Design Workshop, dan ada Game Engine Architecture, Unity in Game, dan Introduction to Game System Design. Adapun untuk pembobotan penilaian mata kuliah perancangan sistem game, yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi sebanyak 15%, tugas dan kuis 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, mari kita simak tayangan video pembelajaran mata kuliah perancangan sistem game. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sehat ya? Siap ya? Sudah siap ya? Oke, teman-teman semua, dalam pertemuan kali ini ya, kita di pertemuan kedua, kita akan bahas tentang struktur tim, pengembang, dan jenis game. Ya, jadi kita melanjutkan di pertemuan yang kedua ini bagaimana nanti kita bisa memilih tim yang bagus ya. Kemudian bagaimana nanti teman-teman bisa memposisikan diri ya, bagaimana teman-teman mau jadi apa sih sebenarnya dalam sebuah tim. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, saya terangkan terlebih dahulu. Berarti kita ada sebuah goal ya di dalam pertemuan kedua ini, yaitu mahasiswa dapat membedakan, menunjukkan apresiasi, dan menggambarkan struktur tim, pengembang, dan jenis game dengan tepat. Jadi ini tujuan kita kali ini. Berarti kalau teman-teman sudah
bisa membedakan, ya bisa mengapresiasi dan bisa menggambarkan struktur tim ya dalam pikiran teman-teman, berarti sudah berhasil ya dalam pertemuan kedua ini. Nah, ini kalau untuk materinya sendiri, ini saya ambil dari 2 buku ya. Kemarin saya kan ada 5 buku ya, ada 5 buku, dan kebetulan kalau di struktur tim pengembang dan jenis game ya, ini ada 2 buku yang jadi referensi, yaitu di Game Design Workshop dan Level Up the Guide to Great Video Game Design. Kita brainstorming terlebih dahulu nih. Jadi ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman semua. Jadi ini lebih ke bagaimana teman-teman bisa menggambarkan diri sendiri. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini, tantangan apa aja yang menjadi tantangan terbesar ya dalam kita membentuk sebuah tim atau kita dalam mengerjakan sebuah project ya sebagai tim ya. Kira ada yang mau memberi tanggapan ini? Oh iya, terima kasih. Saya ingin memberi tanggapan sih Pak. Iya, gimana nih? Kalau dari pengalaman saya sebelumnya dalam bekerja kelompok itu, tantangan terbesar itu individunya sendiri. Misalnya kalau ada 5 orang, terus yang aktif hanya 3, satu itu aktif, itu akan berdampak ke hasil kelompoknya itu. Tapi saat 4 orang itu aktif dan pembagian dan timnya itu bisa mengatur 4 orang itu, itu pasti akan menjadi kelompok yang bagus. Hasil kelompok yang bagus. Jadi intinya itu semuanya itu akan balik ke diri sendiri masing-masing. Apakah bisa, apakah mau sendiri, atau dari saya, dari pengalaman saya. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini cukup bisa memberikan gambaran kita ya, kita bisa merefleksikan diri kita sendiri, bagaimana sikap kita kepada orang lain, kemudian bagaimana kemampuan kita saat ini. Ingat ya, kemampuan kita saat ini. Ya, tadi tanggapannya adalah ketika keseluruhan tim bekerja secara bersama-sama, nanti akan mendapatkan hasil yang bagus. Ya, jadi benar tadi, bagaimana kita bisa memposisikan diri, apa yang jadi teman-teman akan lakukan dalam sebuah tim, itu bisa teman-teman melakukan refleksi diri ya, apa yang sebenarnya bisa saya kasih ke orang dan hasil yang bisa saya berikan ke orang itu seperti apa. Kemudian bagaimana teman-teman dari apa yang teman-teman mau muncul dari diri sendiri itu mau berusaha atau enggak. Oke, ini pertanyaan umum ya. Kita coba masuk tuh ke dalam materi ya. Kalau kita di dalam tim pengembangan game ya, kita kan di program studi teknologi permainan. Jadi ini kalau di dalam tim pengembangan game ada yang namanya 2 struktur utama dalam industri game. Yang pertama adalah publisher, yang kedua adalah developer. Nah, posisi teman-teman saat ini belajar di kampus itu berarti sebagai seorang developer. Ya, mungkin di dalam program studi lain ya teman-teman bisa tuh pakai publisher ya, sebagai seorang publisher. Tapi untuk saat ini pembelajaran teman-teman semuanya itu belajar masih di dalam tahapan developer ya, pengembangnya. Ya, kita coba yang publisher terlebih dahulu. Dia bertanggung jawab pada pendanaan, pemasaran, distribusi. Kemudian memiliki tim, produser, marketing, H&A, usability, dan eksekutif. Ya, jadi ini kayak petinggi-petingginya ya, karena dia hubungannya dengan proyeknya, pemasarannya, distribusinya. Ya, jadi dia mikir segalanya nih, publikasinya. Jadi bagaimana game itu bisa laku. Ya, game itu bisa laku. Jadi pikiran utamanya di sini publisher. Ya, kemudian kalau di developer apa aja? Fokus pada desain, pemrograman, seni, dan audio. Memiliki tim game design, produser, pemrograman, visual art, HIA ya, level design, spesialis media, dan user research. Nah, kalau yang developer berarti ini lebih ke teknisnya. Ya, lebih ke teknisnya. Ya. Jadi teman-teman kira-kira dari developer, kemudian timnya itu ada game design ya sampai user research, itu kita sudah bisa memetakan ya, kalau sekarang teman-teman belajar tuh
sebenarnya teman-teman tuh mau kemana arahnya. Karena di tim developer tuh banyak. Ya, teman-teman sebenarnya mau kemana? Game design kah, produser kah, programmer kah, atau visual art-nya? Idealnya, jadi publisher, developer, ya ini nama-nama ini idealnya. Jadi di industri game yang besar. Idealnya ya. Coba kalau di kampus kita kan masih hanya pakai dibagi 3 aja, game design, programmer sama visual art-nya. Jadi penting kita tahu posisi kita tuh sekarang di mana dan apa yang bisa teman-teman lakukan di sini. Ada struktur tim pengembang yaitu tim kecil sama tim besar ya. Kalau tim kecil itu bisa disebut dengan indie, dia mempunyai fleksibel dan multi tugas ya. Jadi ini sekiranya tugas-tugasnya itu ya dia kan nggak banyak ya. Kalau tim publisher sama developer ini kalau ada itu mesti di tim besar atau triple A. Dia mesti terstruktur dan spesialis. Nah, teman-teman semuanya sampai saat ini pun kalau dalam posisi TA ya masuk ke dalam tim kecil atau indie. Karena satu project dibagi 3. Ya, jadi ini masih indie. Fleksibel sama multi tugas. Ya, jadi tugasnya banyak ya. Kalau yang game design berarti ya secara keseluruhan melakukan riset ya. Programmer berarti secara keseluruhan memprogram ya. Kalau visual art berarti ya ada animasi, ada penggambar, ada karakter, itu semuanya dihandle oleh si visual art-nya. Jadi kita mau sebagai apa sebenarnya? Nah ini publisher versus developer ya. Ini kalau kita tarik garis lurus sebenarnya di mana sih antara publisher sama developernya itu. Kalau yang tim publisher itu dia di atas, pasti ya bagian eksekutif, marketing teams, ya produser aset produk, ya ini semuanya berarti langsung berhubungan dengan customer. Tapi kalau si developer team, ya dia nanti berhubungan dengan gamenya aja. Cuman teman di sini yang dimasukkan ya hanya game design, programmer, visual art, quality asuransi, sama spesialis media. Kan masih banyak lagi sebenarnya kan yang ada. Ini sebagai gambaran aja teman-teman nih. Ya. Sebenarnya levelnya itu ada lagi selain produser. Ada eksekutif, marketing, quality asuransi. Ya nanti si produser ini dia nanti yang akan berkomunikasi ya. Jadi ini kuncinya ya. Jadi kalau ini nggak boleh miskomunikasi. Oke, kita coba bahas dulu di publisher versus developer ya. Kalau produser itu dia koordinasi antar publisher dan developer. Marketing team itu kampanye pemasaran. Eksekutif ini adalah strategi dan keputusan bisnis. QA engineering dia pengujian dan kualitas produk. Usability specialist dia pengujian antarmuka dan pengalaman pengguna. Kemudian kalau tim developer sendiri dia konsep gameplay dan mekanik. Programmer dia sistem permainan, fisika sama AI. Visual artisnya dia aset visual 2 dimensi atau 3 dimensi. Level design merancangkan layout level. Spesialis media, video, animasi sinematik. QA engineering, uji coba dan laporan bug, produser, manajemen proses tim, user research dan metrik di pengujian dan feedback pemain. Ini banyak ya. Padahal kita cuman kalau di sini kita cuman 3 ini aja, 1 2 3. Sebenarnya ternyata masih ada banyak. Bahkan contoh aja visual art-nya ini dia kan 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kalau dalam mata kuliah itu ya dia hanya 2 dimensi atau hanya 3 dimensi aja. Nah ini gambaran aja peran produser dalam developer ya. Jadi dia pemimpin proyeknya, kemudian dia harus merancangkan produksi, kemudian dia penghubung utama, kemudian pemecahan masalah ya ketika terjadi masalah, kemudian pengolah tim. Ini kalau kita menilai diri sendiri, teman-teman ada nggak yang ini? Ya, jadi bisa memimpin proyek ya. Perencanaan produksi, jadi itu bisa merencanakan sebuah acara, bisa penghubung utama, jadi komunikasinya bagus, ya, pemecahan masalah, pengolahan tim, ya, jadi ini kayak apa namanya ya, sikap-sikap yang perlu dimiliki oleh si produser. Tapi kalau hanya teman-teman hanya diam diri, ya itu akan sangat kesusahan banget, ya, susah untuk keluar dari zona nyaman. Ya kalau teman-teman hanya pendiam aja. Tapi kalau teman-teman cita-citanya menjadi seorang produser ya inilah yang harus teman-teman dapatkan, bisa ya bisa teman-teman lakukan.
Apalagi di tim developer itu langsung hubungannya dengan bagaimana manajemen pasar ya. Targetnya itu dia tahu mana yang mau ditargetkan gamenya. Nah, ini peran game design dalam game developer. Jadi kita langsung saya ambil 3 ya, game design, programmer sama visual art. Ini kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di kita. Nah, game design ya ada berbagai macam jabatan ya. Ya, ada berbagai macam jabatan yaitu direktur, planner, lead designer, senior design ya. Ininya tetap sama yaitu mereka menciptakan ide atau aturan yang membentuk sebuah game. Jadi dia yang ide awalnya tuh dia game designer ini. Jadi teman-teman juga harus bisa sebagai seorang game designer berarti bisa menerangkan kira-kira tuh gamenya mau seperti apa, bisa menerangkan detailnya yang nanti detail itu bisa digunakan oleh programmer sama visual artnya itu mereka bisa paham apa yang dilakukan. Jadi makanya ketika teman-teman TA menjadi seorang game design ya teman-teman harus tahu secara keseluruhan ya mulai dari risetnya sampai game itu selesai menangnya itu dia mau sampai apa. Itu harus tahu ya ketika dijawab. Jadi sampai ke dalam karakter yang mau digunakan itu apa, itu dia harus tahu. Dia harus paham di situ. Ya karena dia yang punya ide ya, desainnya tuh dia. Jadi apa yang dimau dalam game design itu ya secara keseluruhan ya entah itu mekaniknya sama visualnya bahkan sampai ke musiknya mungkin dia harus tahu. Musik apa yang pengen yang ada di dalam game. Nah ini tugasnya sama ya, brainstorming konsep, membuat prototipe, playtesting dan revisi, membuat dokumen desain, komunikasi visi game, merancang level dan advokat pemain. Jadi ini kira-kira dalam TA itu harus ada inilah. Kalau sebagai seorang game design harus ada ini. Ya. Yang paling mudah sebagai seorang game design itu kita membuat GDD sebenarnya. Yang untuk sebenarnya GDD itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan ide kita ke orang lain. Ya, biar lebih mudah kalau kita hanya ngomong itu tidak ada bukti, ya pakainya yang namanya game design dokumen. Jadi pada saat teman-teman TA ya sama juga sama seperti membuat GDD, cuma lebih rinci lagi kalau di TA. Jadi brainstorming sampai atur pemain tuh harus ada. Ya. Nah terus programmer, ya, ini saya kira teman-teman juga sudah merasakan ya sebagai seorang programmer teman-teman harus bisa salah satu program untuk membuat game atau teman-teman harus bisa menggunakan sebuah aplikasi, ya membuat aplikasi. Nah ini si game design dia hanya memberikan konsep alurnya. Jadi programmer itu yang merealisasikannya dalam game. Ya, jadi mekanik-mekaniknya kalau si game design tuh ini ya berarti bisa nggak diaplikasikan sama si programmer. Kalau bisa lanjut, kalau nggak bisa berarti memberikan instruksi ke game design. Ya gampang itu. Prototipe perangkat lunak, terus internal, modul dan game engine, struktur data, sama manajemen komunikasi. Nah ini bagaimana programmer itu tugasnya seperti apa ya di sini ya, harus siap sebagai seorang programmer ya siap untuk membuat prototipe ya tools yang digunakan untuk apa dijelaskan sampai struktur datanya. Nah saya kira kalau sampai saat ini sangat sedikit TA itu yang sampai ke struktur data. Jadi game itu bisa diupdate atau enggak itu sangat sedikit belum ada. Kalau kemarin ada yang tuh dia pakai AI, ya sekarang struktur datanya juga dia ada di situ, tapi masih sedikit. Padahal, jadi sebenarnya tergantung dari game design, game yang mau dibuat itu seperti apa sebenarnya ya. Nah nanti dia akan bekerja sama dengan QA engineer ya, karena nanti ada tester. Nah tester ini nanti yang menentukan ada bugnya, ada perbaikan atau enggak itu si QA engineer. Nah, kalau di kita QA engineer ini belum banyak diperkenalkan. Ya, kita masih
tadi programmer sama artis sama game design. Nah kalau visual art, visual itu ada banyak ya, ada desain karakter, lingkungan dan objek, antarmuka UI ya, kemudian ada animasi, ada cut scan dan sinematik. Jadi ada banyak pekerjaan ya di visual art. Jadi visual art itu bukan hanya ada satu orang, bahkan kalau kemarin ada yang magang itu visual art itu ada banyak. Ya, kemudian mereka dibagi-bagi berdasarkan ini. Ya, visual art. Kemudian di tempat magang itu ada banyak banget visual artnya. Dan dibagi-bagi berdasarkan ini ya. Nah, dan mereka tergantung job yang dari produser itu apa, produsernya. Nah, kalau nanti desain karakter ya, karakter yang digunakan apa? Kalau ke laut ya berarti karakternya apa? Cumi-cumi atau kepiting, yaitu mereka yang mengkonsep. Ya, mereka konsep. Nah, nanti ketika desain karakter jadi mau diapakan? Mau dijadikan 2 dimensi atau 3 dimensi, ada lain animasi, teman yang lain. Ya, jadi ini teman-teman bisa jadi acuan. Kira-kira mau yang jadi seperti apa? Kalau yang jadi visual art-nya. Oke, sampai. Jadi banyak jobnya. Nah ini ada sedikit pertanyaan nih. Kalau kamu jadi bagian dari tim pembuat game, kamu ingin berkontribusi di bagian apa? Desainkah, cerita, suara, seni visual, manajemen, atau yang lainnya? Nah ini sama juga merefleksi diri dari apa yang telah tadi yang telah saya sampaikan ya. Ada berbagai macam job di situ. Teman-teman mau yang job yang seperti apa? Ada tanggapan mungkin sampai sini? Ya? Siapa? Oh iya, silakan. Ada kontribusi di bagian apa sih? Di bagian cerita Pak. Karena menurut saya tertarik dalam membuat storyline. Oke. Saya juga sering nonton drama Korea. Jadi saya juga ada referensi dari drama Korea itu. Mungkin kayak seperti bagian dialog antar pemain, atau genre-nya, story dari awal cerita sampai akhir cerita. Saya banyak referensi dari itu. Oke ya, jadi salah satu nih cerita ya. Tapi kalau dalam TA itu hanya 3 ya, game design, kemudian programming sama visual art. Ya, jadi mungkin kalau dari segi cerita bisa tuh ambil di game design. Ya, karena apa? Karena yang bisa membuat cerita itu ya si game design. Kalau yang visual art kan berarti dia hanya menggambar berdasarkan apa yang disampaikan game design. Si programmer juga sama, dia hanya ini bisa dilakukan enggak, ini bisa dilakukan enggak, ya. Ini nanti juga si game design. Oke. Nah ini sejalan ya, kita ada yang namanya genre ya, genre dalam game. Jadi genre itu apa? Ya dia itu nanti genre itu dia diklarifikasikan berdasarkan gaya pemain, tujuan dan mekanik utama, pengalaman yang ditawarkan oleh pemain. Nah sebenarnya ada berbagai macam genre ya. Ini yang saya ambilkan 10. Ada action, shooter, adventure, RPG, simulasi dan manajemen, strategi, puzzle, sport dan racing, musik, ada party game, ada banyak lagi. Ya, teman ini yang saya cantumkan 10. Nanti teman-teman kalau punya genre yang lain silahkan. Nah teman-teman sendiri ini juga sama, ini juga pilihan. Teman-teman tuh fokusnya ke genre yang mana? Ya, makanya biasanya itu banyak ini. Kalau teman-teman seniman itu nggak bisa dipancang dengan waktu biasanya, ya karena dia butuh imajinasi. Ya ini gambaran aja ini tentang genre-nya. Ya, jadi ada berbagai macam cara menyampaikan genre ya. Kalau di sebelah kiri ini dia berarti action ya, tapi action untuk petualangan. Semuanya itu sudah sama petualangan, cuman genre itu juga berbeda-beda berdasarkan apa yang mereka lakukan. Ya, nah sebenarnya dari sini teman-teman harus bisa menebak ini tuh sebenarnya genre apa sih sebenarnya ini dari masing-masing gambar ini. Ini yang nanti bisa teman-teman
tebak lah, teman-teman bisa menebak genre apa yang kalau teman-teman melihat gambar ini genre apa, gambar ini genre apa gitu. Oke. Nah, ini sedikit bagaimana penjelasan ya sama contoh bagaimana genre-genre itu ada, kemudian contoh game yang saat ini ada juga. Ini nanti teman-teman bisa mencari itu kayak simulasi menjadi dunia nyata ya, The Sim dan Flight Simulator. Banyak ini, ada SimCity, ada Football Manager, ini untuk manajemen. Silakan teman-teman biasanya kalau yang suka game ya akan memilih game-game yang sekiranya dia membuat dia terobsesi. Oke, next ya. Nah, ini kategori yang ada di dalam Google Play Store ya. Jadi ada banyak. Ini salah satu screenshot yang saya tampilkan. Jadi sebenarnya selain kategori ternyata ada kategori kids ya, anak-anak ya. Dia ada anak-anak di bawah 5 tahun, antara 6 sampai 10, antara 9 sampai di atasnya. Jadi ini ya bisa digunakan sebagai referensi GD-nya, game designer. Dia tuh harus melakukan riset ya. Jadi jawaban-jawaban ini tuh yang harus ada ya. Game itu untuk siapa? Genrenya apa? Ya. Ini untuk bisa digunakan untuk risetnya. Nah, kemudian untuk pengaruh genre terhadap tim ya, ukuran dan komposisi tim, kebutuhan profesi khusus, durasi pengembangan dan anggaran. Ya, jadi ini saya kira teman-teman bisa ada gambaran lah bagaimana kalau teman-teman sebagai seorang pemimpin ada project, teman-teman harus bisa memilih tim ya, karena ada beberapa pertimbangan ya, ukuran, kebutuhan profesi, kemudian ada anggaran. Ini yang biasanya dipikirkan ketika membuat tim. Nah, kita masuk ke diskusi bentar nih ya. Genre apa yang paling kamu sukai? Kemudian jika kamu membuat game puzzle, siapa saja yang harus ada di timmu? Kemudian dari genre game yang paling kamu sukai, bisa tebak peran apa yang paling banyak bekerja di belakangnya. Jadi dari pertanyaan ini siapa yang mau menanggapi ini? Ada nggak? Coba. Oh iya, silakan coba satu orang aja ya. Kalau genre game yang paling saya suka sih, saya suka main yang puzzle ya Pak. Oh, puzzle, oke. Gitu ya. Pas banget berarti ini ya. Cara kita nyelesain puzzle-nya itu, misal di game-nya itu ada waktu batasnya, harus selesai di bawah 30 menit, itu kita nyari caranya gimana cara nyelesain secara efektif gitu sih Pak. Oke, terus? Sama berarti ya, kalau peran nih, kalau pada saat kamu mau membuat tim, ada project puzzle, kamu mau jadi apa sebenarnya di situ? Kalau saya pribadi mungkin jadi game designer ya Pak. Oh, game design ya, oke ya. Jadi sebagai seorang game designer berarti banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, dari mulai riset tadi. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan awal itu adalah tadi genrenya itu apa, mau digunakan untuk siapa, kemudian bagaimana permainannya, nah, ya, kemudian mau yang horor ya atau action ya. Tapi kalau puzzle ya saya kira sekarang sudah banyak yang permainan untuk puzzle-nya, kemudian mau dibuat untuk anak-anak, itu anak-anak yang umuran berapa gitu. Harus ada riset terlebih dahulu. Ini kadang-kadang riset itu yang sering dilupakan kadang itu. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu minggu depan berarti. Jadi pertemuan yang ketiga. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkenalkan mata kuliah ini. Semoga video pembelajaran yang kami sajikan dapat membantu proses pembelajaran dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.